Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba share tentang ciri-ciri pasangan yang tepat seperti firman Tuhan atau seperti Alkitab katakan. Dan saya berdoa apa yang coba saya sharekan ini akan membantu teman-teman sehingga tidak salah memilih dan teman-teman akhirnya menikah dengan pasangan yang memang Tuhan sudah persiapkan. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke. Nah, teman-teman mesti tahu dulu ini, pernikahan itu sifatnya sekali seumur hidup. Jadi begitu sudah diberkati, itulah menjadi pasangan kita untuk selama-lamanya. Untuk itu kita tidak boleh sembarangan memilih pasangan hidup. Tidak boleh. Tidak boleh sembarangan. Karena pernikahan hanya sekali seumur hidup. Jangan kita menjalin satu hubungan. Jangan kita berpacaran hanya karena mungkin orang itu tampan atau cantik ya, atau mungkin kaya. Kita lalu mengabaikan karakter. Nah, ini yang banyak menghancurkan pernikahan termasuk orang Kristen. Karena apa? Yang diutamakan ketampanan, yang diutamakan kecantikan dengan kaya. Karakter kurang diperhatikan. Nah, karena begini, kalau kita baca firman Tuhan, membangun rumah tangga, pernikahan, itu dibangun itu dengan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, bukan sekedar cinta-cintaan. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang akhirnya bercerai ya, kita kalau tanya mereka masih cinta enggak dengan mantan, pasti jawabannya masih cinta. Nah, namun kenapa akhirnya berpisah? Karena kalah di karakter tadi. Untuk itu teman-teman muda nggak boleh sembarangan memilih pasangan hidup hanya karena dia cantik, hanya karena dia tampan, atau karena dia kaya. Harus yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Maka saya percaya kalau sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkati kelak pernikahan teman-teman muda semua. Ya. Nah, di sini saya coba share ada 5 ciri-ciri pasangan yang tepat menurut firman Tuhan atau menurut Alkitab. Yang pertama, pasangan yang tepat itu artinya dia seiman. Ya, dasar ayatnya 2 Korintus 6 ayat 14. Dikatakan begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Alkitab bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Sebab gelap dan terang gak bisa bersatu. Nah, kesalahan yang saya dapati anak-anak muda sekarang ya, karena tidak bisa mengontrol perasaannya, dia pakai alasan kita menangkan untuk Tuhan. Nanti di pernikahan dia bilang dia akan pindah ke agama kita. Terakhir apa yang terjadi? Bercerai. Karena firman Tuhan sudah bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, kata jangan itu kata perintah, kata larangan. Kalau sudah dilarang, udah deh. Nggak usah sok lebih tahu dari Tuhan. Nggak usah sok lebih pintar dari Tuhan. Kita nggak tahu satu hari ke depan pun kita nggak tahu. Tapi Tuhan biar 20 tahun ke depan dia sudah tahu. Jadi kalau dia bilang jangan, maka jangan. Nah, sekali lagi kalau teman-teman ikuti firman Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab. Tapi kalau kita langgar firman Tuhan hanya karena mengutamakan perasaan kita, maka teman-teman sendiri yang tanggung resikonya. Jadi pasangan yang tepat menurut firman Tuhan yang pertama, wajib dan harus
seiman. Sebab saya percaya Tuhan sudah menyiapkan pasangan hidup kita yang sepadan, yang seiman, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri pasangan yang tepat menurut firman Tuhan. Yang kedua itu sepadan atau saling membangun. Nah, saya dapatin sebuah kesalahan dari anak-anak muda dalam menerjemahkan istilah sepadan. Sepadan itu bukan satu suku. Sepadan itu bukan sama-sama S1 atau S2. Sepadan itu bukan sama-sama kaya. Sepadan artinya dia saling mengisi, saling membangun, saling mendukung, saling memberi semangat. Dia saling. Sehingga ketika mereka saling, terjadi yang namanya pertumbuhan. Makanya satu hubungan yang tidak saling membangun, saling mendoakan, hubungan yang hanya seorang diri saja yang mengurus, maka hubungan itu tidak sehat. Jadi hubungan yang tepat, pasangan yang tepat adalah pasangan yang saling. Nah, saya berdoa teman-teman muda, ketika engkau memilih pasangan hidup, maka pelajari dulu, ya, amati dulu. Ini orang egois apa tidak? Ini orang cuek apa tidak? Karena kalau orang egois, orang cuek, maka tidak berlaku yang namanya saling. Maka hubungan itu tidak sehat. Ya, jadi yang kedua adalah dia sepadan. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasarnya adalah Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi yang Tuhan berikan bukan yang seperti yang kita ketahui sesama suku, bukan sesama harus S1, S2, enggak. Banyak kok orang beda suku bahagia, berhasil dan diberkati Tuhan. Banyak kok orang beda gelar tapi berhasil. Banyak. Jadi sepadan itu artinya saling. Nah, jadi kalau teman-teman muda menjalin satu hubungan, hubunganmu tidak saling, maka saya pastikan itu bukan dari Tuhan. Sebab yang dari Tuhan dia saling, yaitu sepadan. So itu yang kedua, ciri-ciri pasangan yang tepat menurut firman Tuhan. Yang ketiga adalah sudah sama-sama dewasa. Nah, kalau kita baca ayatnya, Kidung Agung 2 ayat ke-7 dikatakan di kalimat yang terakhir, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Artinya udah dewasa, barulah memulai satu hubungan. Nah, kita yang masih sekolah, kita yang masih kuliah, kita belum waktunya untuk kita berpikir untuk berpacaran. Ini waktunya sekolah-sekolah, kuliah-kuliah. Nanti tiba waktunya, saya percaya ketika kita fokus kita fokus ke pendidikan, kita fokus kita sekolah, kita fokus kita kuliah, maka kita akan jadi maksimal. Dan kemudian tiba waktunya, cinta itu akan muncul yang dari Tuhan. Sehingga dirimu maksimal, terus kemudian pasanganmu, hubunganmu juga ke depan maksimal. Karena sudah waktunya. Nah, repotnya sekarang ini, orang masih sekolah, sudah berpacaran. Masih kuliah semester 1, semester 2, sudah berpacaran. Akibatnya apa? Tidak fokus ke sekolah, tidak fokus kuliah. Akibatnya apa? Pergaulan bebas, sekolah putus, kuliah putus, akhirnya dinikahkan muda. Karena apa? Tidak menjaga kekudusan. So, jangan memulai segala sesuatu belum waktunya. Wajib dan harus sudah dewasa. Dewasa di sini artinya bukan umur, bukan. Orang berumur tidak jaminan orang itu dewasa. Catat baik itu. Dewasa artinya dia sudah punya mental bertanggung jawab.
Dewasa artinya dia orangnya berkomitmen. Dewasa artinya dia memiliki perencanaan. Dia punya visi ke depan. Itu yang namanya dewasa. Nah, kalau Anda tidak bertanggung jawab, di sekolah tidak bertanggung jawab, di kuliah tidak bertanggung jawab, di pekerjaan tidak bertanggung jawab, apa saja yang dikerjakan tidak bertanggung jawab, Anda belum dewasa. Ya, komitmen, gampang membatalkan omongan, gampang bersaksi dusta, bohong sana sini, tidak ada satu komitmen, gampang berubah prinsip. Ini belum dewasa. Kemudian tidak memiliki perencanaan. Waktu ditanya bagaimana rencanamu ke depan, apa yang kamu targetkan, apa yang menjadi visimu, nggak tahu. Nah, ini yang saya sebut dengan kekanak-kanakan. Nah, dengan kata saya baik, berbahaya sekali kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang yang belum dewasa. Karena apa? Dunia dari anak-anak yaitu main-main. Jadi kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang yang masih bersifat kekanak-kanakan, maka hubunganmu akan dijadikan tempat dia bermain-main. Ya, bahaya sekali. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pasangan yang tepat menurut firman Tuhan yang keempat adalah direstui kedua orang tua. Baik orang tua dari laki-laki, baik orang tua dari si perempuan. Nah, dasar firman Tuhan adalah Ulangan 5 ayat 16. Dikatakan begini, hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya apa? Lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi restu orang tua itu sebuah kewajiban dan keharusan. Sebab kalau kita hormati orang tua, maka keadaan kita menjadi baik dan umur kita menjadi panjang. Kemudian Efesus 6 ayat 1 dan sampai 3. Efesus 6 ayat pertama sampai 3 dikatakan begini, hai anak-anak, taati. Nah, perhatikan baik. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah. Jadi jelas ini perintah. Yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, dikatakan begini, waktu kita hormati orang tua, maka janjinya di ayat ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi wajib restu dari orang tua. Jadi kalau kamu tidak mendapat restu, jangan coba-coba main terobos. Sebab ada janji dan berkat Tuhan di dalam restu orang tua. Nah, kalau seandainya sekarang belum mendapat restu, saya percaya 2-3 orang berkumpul, kalau kalian 2 bersatu hati, berdoa, percaya janji Tuhan, maka saya percaya orang tua Tuhan bisa ubahkan hatinya. Ya, jadi tunjukkan aja yang terbaik, bekerja dengan baik, berkarakter baik, sambil berdoa sama-sama. Maka saya percaya Tuhan akan buka jalan untuk kalian nanti masuk kepada pernikahan. Yang terakhir, pasangan yang tepat menurut firman Tuhan yang kelima adalah memiliki visi dan perencanaan. Jadi pasangan yang tepat adalah pasangan yang punya visi, yang punya perencanaan ke depan. Nah, dasar firman Tuhannya adalah Amsal 29 ayat 18. Dikatakan begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, where there is no vision, the people perish. Artinya kalau tidak ada visi, maka kehancuran ada di situ. So, teman-teman muda, ada 5 ciri pasangan yang tepat menurut firman Tuhan. Yang pertama seiman, yang kedua sepadan,
Yang ketiga sudah sama-sama dewasa. Yang keempat direstui orang tua. Dan yang kelima memiliki visi atau perencanaan ke depan. So, anak-anak muda, ini yang boleh saya bagikan. Saya percaya yang dari Tuhan akan menggenapi 5 ciri-ciri ini. Dan pesan saya, jangan terburu-buru ingin cepat-cepat punya pacar. Tapi pelajari dulu karakternya, pelajari dulu prinsip hidupnya, pelajari dulu orang tuanya, pelajari dulu masa lalunya, pelajari dulu dosanya. Begitu engkau sudah pelajari, ternyata orangnya benar, orangnya baik, orangnya dewasa, dan 5 ciri tadi ada, maka saya percaya kalau sama-sama suka, sama-sama sayang, maka saya percaya kemungkinan besar dialah pasangan hidupmu. Ya, ini yang boleh saya bagikan, anak-anak muda. Tetaplah semangat dan tetaplah andalkan Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa. Tahun ini tahun mujizat yang Tuhan nyatakan atas kita. Tuhan Yesus memberkati.